Tuhan besertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat terpencil. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, sambil menengadah ke langit, ia memberkati, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikan kepada murid-muridnya. Para murid lalu memberikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan, sebanyak 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudari-saudari yang terkasih, kalau kita berbicara tentang penderitaan, maka kita menemukan suatu pengalaman bahwa penderitaan itu bagian daripada hidup saya, hidup Anda sekalian, Ibu Bapak sekalian. Pendek kata, tidak ada orang yang tidak mengalami penderitaan itu. Ada orang yang sudah mengalami derita. Tapi ada orang yang saat ini mengalami penderitaan itu. Nah, pesan saya, untuk yang belum mengalami ya siap-siap saja mengalami. Karena ini pasti akan mendatangi kita manusia. Bahkan mungkin hanya sekali, 2 kali, bukan. Mungkin sering kita mengalami akan hal itu. Maka bersiap-siaplah yang belum mengalami itu. Saudari-saudari yang terkasih, lalu bagaimana caranya mengatasi? Ada 2 hal boleh dikatakan
mengatasi penderitaan itu. Yang membangun, yang merusak. Yang merusak itu gampang gitu dia. Jalan-jalan di rel kereta api, menunggu kereta api lewat. Dilindas. Selesai. Itu yang merusak. Yang membangun, kalau orang yang mau membangun adalah dia harus menikmati, dia harus merasakan, ya. Dan pada akhirnya dia menganggap bahwa derita ini menjadi sahabat karib saya gitu. Karena memang tidak bisa kita elak dan tidak bisa kita tolak. Ketika saya sudah sanggup untuk menjadikan sahabat bagi saya, maka saya tidak lawan derita itu. Dari sisi yang lain, bagaimana kita mengatasi itu? Sebenarnya bagaimana kalau kita memang benar-benar mau membangun, bahwa derita itu merupakan boleh dikatakan guru yang paling baik bagi kita. Jadi kalau keledai itu tidak jatuh dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya, mosok manusia lebih mestinya pinter daripada keledai, tidak akan jatuh untuk kedua kalinya pada masalah yang sama. Dan sebagai orang boleh dikatakan yang beriman, maka bagaimana selalu menumbuhkan harapan bahwa Allah yang menciptakan saya, Allah yang mencintai saya, Allah yang menemani saya, menyertai perjalanan saya, tidak menghendaki ini. Bahwa hari yang akan datang itu jauh lebih baik. Itu kalau kita mau membangun hidup saya. Saudari-saudari yang terkasih, Injil boleh dikatakan pada pagi hari ini mengajak kita untuk merenungkan akan hal itu lewat gambaran bagaimana Tuhan Yesus dalam Injilnya ini yang diungkapkan oleh Matius. Kalau kita mau merenungkan, sebenarnya ada 3 hal kalau kita mau merenungkan Injil pada pagi hari ini. Yang pertama, Yesus sebagai orang yang menderita. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang mau disampaikan oleh Matius dalam Injilnya adalah bagaimana kelimpahan permasalahan kerajaan Allah. Kalau minggu-minggu yang lalu kita digambarkan kerajaan Allah itu seumpama seorang penabur, ragi, boleh dikatakan sabiji sesawi, harta yang terpendam, mutiara, ataupun pukat. Tapi di sini yang mau dibicarakan adalah bagaimana kelimpahan kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah itu bisa kita katakan surga, boleh. Yang seringkali digambarkan di dalam surga itu ada suatu perjamuan yang sungguh mewah, boleh, silahkan. Kerajaan Allah itu di mana Allah yang memerintah, yang berkuasa, itu juga benar. Kerajaan Allah juga sama dengan kerajaan anak manusia, kerajaan Yesus Kristus, silahkan. Tapi yang mau dibicarakan adalah perkara kelimpahan. Dan yang ketiga adalah suatu tantangan sebenarnya bagi kita para muridnya. Dan murid-murid pada waktu itu, kamu harus memberi mereka makan. Saudari-saudari yang terkasih, Yesus yang menderita. Kenapa saya mengatakan dia yang menderita? Setelah mendengar bahwa Yohanes Pembaptis itu dipenggal kepalanya oleh Herodes Antipas. Herodes Antipas itu berbicara tentang Yesus. Bukankah Yohanes Pembaptis sudah aku penggal kepalanya? Siapa ini yang muncul ini lagi? Inilah merupakan suatu ancaman bahwa Yesus itu merasa terancam karena Herodes Antipas itu mau menyingkirkan Yohanes baru, boleh dikatakan. Maka dia itu pergi menyingkir di tempat yang terpencil, bukan untuk rekreasi, bukan untuk istirahat, bukan, tapi menghindar. Jangan sampai ada keributan yang baru saja dialami oleh Yohanes Pembaptis, dialami pada dirinya. Itu perkaranya.
nyawanya terancam. Sudah ada mata-mata yang mendekati dia, boleh dikatakan demikian. Maka dia pergi menyingkir ke tempat yang sunyi. Sebagai orang yang menderita, ternyata setelah melihat di sana, di tempat itu sebenarnya banyak orang itu datang. Dan Yesus melihat dengan inderanya yang adikodrati. Aduh, ada orang yang lumpuh, ada orang yang pincang, ada orang yang kusta, ada orang yang tuli, ada orang yang buta gitu ya. Ada yang jalannya tidak benar dan lain sebagainya. Rupa-rupanya dia melihat, ternyata derita itu bukan hanya dalam diriku saja, untuk diriku saja, tetapi ternyata orang-orang itu jauh lebih menderita daripada saya. Ini pelajaran bagi kita. Kita menderita, ternyata orang lain ada banyak yang lebih menderita. Ini bagaimana Yesus memandang. Dan dia juga melihat gitu ya, ternyata mereka-mereka itu tidak membawa bekal. Padahal boleh dikatakan hari sudah mulai senja, sudah hampir malam. Coba, sudah demikian tidak membawa bekal lagi, kelaparan terjadi dan para murid gitu ya. Di sini digambarkan hanya ada 5 dan 2 ekor ikan. Hanya cukup untuk mulut 2 orang sebenarnya. Itu yang dilihat. Saudari-saudari yang terkasih. Maka ketika Yesus itu menderita, melihat di luaran sana ada orang yang jauh lebih menderita daripadanya. Yang kedua, dia menyadari tugasnya sebenarnya adalah untuk menghadirkan kehendak Allah, bukan mencari keselamatan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menghadirkan kehendak Allah, untuk menghadirkan kerajaan surga. Maka dalam keadaan, dalam situasi yang semacam itu pun dia melaksanakan tugas-tugasnya. 2 hal boleh dikatakan yang mau disampaikan perkara kerajaan Allah itu. Orang lapar dikenyangkannya, boleh dikatakan yang pertama, boleh dikatakan orang sakit disembuhkannya. Tadi dalam bacaan kita dengar bahwa dia menyembuhkan banyak penyakit. Orang sakit itu orang nggak bisa berdamai dengan dirinya sendiri, nggak bisa. Pikirannya budet, pikirannya ruwet, memikirkan dirinya sendiri. Kalau dia tidak bisa berdamai dengan dirinya, dia juga tidak akan bisa berdamai dengan sesamanya. Kalau dia tidak berdamai dengan sesamanya, bagaimana mungkin mau berdamai dengan Allah? Mungkin Allah dicaci maki. Nah, Yesus menghadirkan yang tidak damai dengan dirinya sendiri, boleh dikatakan lewat penyembuhan-penyembuhan itu maka dijadikan damai. Dia bisa mengalami kerajaan Allah, dia mengalami kekuasaan Allah, dia mengalami warna Allah di dalam dirinya. Kalau dia bisa berdamai, dia bisa berdamai dengan diri, bisa berdamai dengan sesamanya, dan bisa berdamai dengan Allah. Itulah kerajaan surga yang dihadirkan. Yang kedua, kita melihat kalau orang itu boleh dikatakan sudah lapar gitu ya. Waduh, menjadi beringas gak keruan. Mungkin tempat orang lain juga disikat gitu. Dijarah boleh dikatakan, hanya untuk mengisi perutnya. Nah, Yesus melihat bahwa ternyata bahwa walaupun hanya ada 5 roti dan 2 ikan itu, inilah cara Yesus menghadirkan kehendak Allah. Saudari-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tadi saya mengatakan kelimpahan kerajaan Allah. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Sebenarnya, bagaimana tadi saya mengatakan bahwa dia menghadirkan kehendak Allah. Ketika para murid itu mengatakan, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan, bawalah kemari roti itu dan ikan itu. Itu yang kita dengarkan bagaimana Tuhan Yesus meminta kepada para muridnya. Saudari-saudari yang terkasih, maka ketika para murid mengatakan semacam itu, ada tindakan-tindakan Yesus. Yesus mengambil roti, mengucap berkat,
memecah-mecahkannya dan membagi-bagikannya kepada para murid setelah dia itu memberkati apa yang ada. Dan setelah diberikan kepada para murid, bukan untuk dimakan sendiri para murid itu, tidak. Tapi supaya para murid itu gitu ya, membagikan kepada orang-orang yang mengikutinya, yang sudah pada kelaparan itu sebenarnya. Saudari-saudari terkasih, maka 5 roti dan boleh dikatakan yang diberkati oleh Tuhan Yesus setelah diberikan kepada para murid, yang terjadi adalah kelimpahan yang luar biasa. Yang di sini dikatakan mereka makan, boleh dikatakan sampai kenyang. Itu kita baca tadi. Dan yang kedua yang makan adalah 5.000 kepala keluarga. Mengapa saya mengatakan 5.000 kepala keluarga? Perempuan, istri, anak-anak enggak dihitung. 5.000 keluarga. Betapa mewahnya anugerah yang dialirkan oleh Allah. Itulah kelimpahan kerajaan Allah. Kalau memang orang-orang itu sungguh mau mendekati Allah, kiranya Allah tidak pernah meninggalkan, dan Allah akan selalu dan tetap berkarya. Saudari-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tinggal satu lagi yang perlu kita renungkan. Kamu harus memberi mereka makan. Para murid itu belum menyadari dan tidak sadar. Ketika Tuhan Yesus mengutus para muridnya, kan sudah pernah kita mendengarkan. Tuhan Yesus itu memberikan sebagian, mendelegasikan sebagian kewenangannya, kekuasaannya kepada para murid. Setelah Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada para murid, dan para murid itu diutus pergi untuk mewartakan kerajaan Allah. Gak ingat para murid itu. Dia malah mengatakan menolak gitu ya. Ketika melihat orang itu kelaparan, para murid juga melihat orang itu kelaparan, tahu bahwa mungkin ada sebagian yang pisan, tahu. Tapi ketika ada gejala-gejala semacam itu, para murid mengatakan kepada Yesus, suruhlah mereka itu pergi mencari makanan di desa-desa ini. Para murid tidak mempunyai memori atau menyimpan memorinya bahwa sebagian dari kuasanya itu diberikan kepada para murid untuk menghadirkan kerajaan Allah, untuk mendatangkan kerajaan Allah. Tapi malah menyuruh mereka pergi. Dan Tuhan Yesus menolak gitu ya. Pada awalnya para murid itu menolak gitu ya. Suruhlah mereka itu pergi, itu bukan menjadi urusanku, itu bukan menjadi tanggung jawabku. Soal lapar itu urusan perut mereka, bukan urusan perut saya. Suruh aja mereka itu pergi mencari makan. Salah sendiri kesini lapar. Maka Tuhan Yesus mengatakan ketika para murid mempunyai sikap yang semacam itu, kamu harus memberi mereka makan. Tidak perlu pergi, kamu harus memberi makan. Masih ditolak oleh para murid. Yang ada pada kamiannya 5 roti dan 2 ikan gak cukup untuk 5.000 kepala keluarga itu. Kembali lagi, bodohnya para murid itu sudah diberikan kuasa, tidak pernah menyadari akan hal itu. Dari saudara terkasih, maka ketika para murid itu sudah mau meninggalkan tanggung jawabnya, bawalah kemari sebenarnya. Lalu dibawalah pada Yesus. Saudari-saudari yang terkasih, disinilah sebenarnya para murid itu sebenarnya dilibatkan. Bukan hanya dilibatkan gitu ya, dalam membagikan saja bukan, tetapi juga dilibatkan untuk menghadirkan kehendak Allah. Saudari-saudari yang terkasih, masih belum ngeh para murid itu. Kumpulkanlah roti yang lebih itu. Ada berapa? Ada 12 bakul. Dan 12 bakul itu di mana? Diminta atau ditaruh oleh Tuhan Yesus di lumbungnya? Tidak. Suruh dibawa oleh para rasul.
Dan supaya nanti diingatkan, itulah yang harus kamu bagi-bagikan kepada sesamamu yang memerlukan uluran tanganmu. Saudari-saudari terkasih, kalau kita mau merenungkan akan Injil, kira-kira banyak hal yang menyentil kita, yang mungkin nyelentik telinga kita, yang mungkin jewer kita, bahwa karunia-karunia itu sudah banyak diberikan kepada murid-murid Kristus dari dulu hingga hari ini. Tetapi bagaimana kita itu mau mencoba untuk menghadirkan kerajaan Allah? Ya dari situ. Saudari-saudari yang terkasih, maka dalam pembukaan tadi saya mengatakan ada dua hal plus satu mungkin. Yang pertama tadi saya mengatakan agar para murid itu keluar dari dirinya sendiri. Tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan sesamanya. Dan yang kedua, ada kerelaan untuk berbagi dengan sesama, walaupun hanya 5 roti dan 2 ikan. Tapi kalau itu diserahkan kepada Tuhan, mau menghadirkan kehendak Tuhan, maka 5 roti dan 2 ikan itu tidak akan pernah habis dalam persediaan kita. Karena penyelenggaraan yang ilahi itu pasti akan terus berlangsung. Plus satunya adalah nilai-nilai menjadi murid-murid Kristus. Ada nilai tambah, ada nilai lebih dibandingkan dengan orang lain. Oleh karena itu mari dalam perayaan Ekaristi ini kita bersama-sama merenungkan dalam diri kita masing-masing, agar kita pun juga yang merasa disentil oleh Tuhan Yesus itu mau menjadi mitranya untuk menghadirkan kehendak Allah. Tuhan memberkati.